Hai guys, kembali lagi bersama gue Wawan. Jos, kali ini gue akan review anime yang berjudul Isekai Nonbiri no Uka. Hiraku menjadi kepala desa di sana. Kesehariannya dia hanya memanen buah-buahan dan sayur-sayuran. Tapi tiba-tiba dia dapat kabar ada utusan kerajaan iblis datang ke tempatnya. Kemudian beberapa saat kemudian, utusan raja iblis itu datang diwakili dengan seseorang bernama Bezel. Kemudian dia juga memberikan sebuah cindramata dan oleh-oleh kepada Hiraku. Lalu Hiraku pun memikirkan sesuatu hal untuk dibayarkan pajaknya. Tapi ternyata mereka akan beraliansi dan bekerja sama dengannya. Dia pun kemudian memutuskan akan mengubah 10% keuntungannya menjadi pajak yang disetorkan kepada kerajaan iblis. Kemudian mereka pun bertemu dengan para bondon di sebuah rumah, berdiskusi terkait pembagian pajak. Menurut si bondon, pembagian pajak umumnya sekitar 50-60%. Lalu Bezel kemudian kembali lagi ke markas besarnya. Dia pun menceritakan kalau tempat tersebut ada putri vampir dan bondon peri di sana juga. Karena hal tersebut membuat mereka bertiga di Raja Iblis itu merasa riweh. Selain itu juga Bezel membawa oleh-oleh cindramata dari tempat itu juga. Setelah membuka bungkusan tersebut, rupanya hanyalah 6 buah apel dan dicoba oleh salah satu bebenguk di sana dan rasanya sangat enak. Untung saja tidak ada racun. Beberapa saat kemudian, ada 2 orang dari komplotan naga. Rupanya komplotan naga itu ingin bertemu dengannya juga. Setelah itu Draime juga diberikan minuman abok cap topi sengklek olehnya. Karena puas abok, dia pun oleng sampai riweh edan. Lalu beberapa saat kemudian ada komplotan petualang dari sebuah ruyuk. Mereka berencana akan menginap di tempat itu. Akan tetapi sebelum menginap, mereka pun dicek dulu dan diinterogasi. Setelah dicek, mereka pun masuk ke kamar dan takjub dengan para bondon yang melayani di sana. Akan tetapi Anne cerita kalau dia juga curiga dengan komplotan petualang tersebut. Setelah itu, Hiraku pun mengobrol dengan petualang itu. Hiraku kemudian menemui komplotan 3 bondon dari kampung Beastman. Dia pun berencana akan ikut menginap di tempat itu. Akan tetapi mereka pun merasa riweh dan takjub dengan tempat itu juga. Sampai-sampai mereka pun kukucuprakan di sebuah bak mandi. Sehari-hari mereka pun membereskan aktivitas di kampung tersebut. Umumnya semua anggota di sana memiliki kemampuan sihir. Akan tetapi Hiraku tidak memilikinya. Namun tiba-tiba Hiraku mendapat kabar kalau ada orai dan beruang yang sedang ribut di sebuah ruyuk. Hiraku kemudian diculik oleh si bondon itu dan pergi ke ruyuk tersebut, melihat pertempuran antara mereka berdua. Dan akhirnya Hiraku pun membawa pulang daging beruang tersebut dan diolah olehnya. Dia juga membuat daging tersebut dicampur dengan minuman abok. Lalu Hiraku menyuruh Ru untuk membuat antibakteri. Kemudian Hiraku pun membuat sebuah ramuan cuka apel. Pertama dia pun mengaduk dulu telur dan mencampurkan beberapa bahan lainnya. Setelah itu dia pun beserta si bondon itu menyimpan bahan tersebut selama beberapa bulan dengan tujuan menfermentasikannya. Beberapa saat kemudian, si Abah Kumis Baplang beserta para bebenguknya datang ke kampungnya. Rupanya mereka penasaran dan ingin mempelajari bagaimana cara membuat minuman abok berkualitas. Akhirnya,
Si Abah Kumis Baplang itu berhasil membuat dan mengolah minuman abok itu. Dan di malam itu mereka pun berpesta. Karena pesta tanpa minum bagaikan tanpa cebok. Singkat waktu di keesokan harinya, Hiraku melihat ada Draime dan kedua naga lainnya. Dia pun berusaha mengalahkan kedua naga tersebut dengan tombak ajaibnya. Namun sayang, serangannya meleset. Akhirnya, kedua naga itu berubah menjadi dua orang bondon yang rupanya adalah keluarga dari Draime yang selalu menguntit karena mencurigakan sering kabur keluar rumah tiap malam yang poek. Ada sebuah slime di tempat itu yang rupanya slime itu berubah warna menjadi merah karena minum abok. Singkat waktu, di musim panas mereka pun berhasil menanam sayuran dan memanen sayuran buah tersebut. Kemudian Hiraku pun mengolah sayuran jamur itu menjadi sebuah makanan. Para bondon di sana pun terlihat excited dengan menu baru itu. Salah satu perwakilan dari kerajaan iblis itu berencana akan memanggil sebuah diplomat ke tempat itu juga. Beberapa saat kemudian, akhirnya datang Michael, seorang pedagang dari kerajaan iblis. Rupanya Michael datang dengan 3 tujuan di sana, yaitu salah satunya perjanjian untuk perdagangan bahan-bahan ke kerajaannya. Karena menurutnya, hasil panen di sana sangat bagus. Untung saja Hiraku beserta para bondon di sana menyetujui kerjasama perdagangan tersebut. Beberapa hari kemudian, 3 orang perwakilan dari desa tersebut datang menemui Michael, dan mereka pun berencana akan membuat perjanjian perdagangan bisnis. Walaupun Michael merasa ripuh dan sibuk karena banyak kerjaan. Singkat waktu, Hiraku sedang berlatih di sebuah ruyuk. Dia berusaha mengalahkan naga yang sedang terbang itu dengan tombak saktinya. Namun sayang, tombaknya itu yang dilempar meleset. Setelah berlatih, salah seorang anaknya pun bercerita kalau Draime akan menjodohkan dan menikahkan dengan kepala desa tersebut. Jelas saja Hiraku yang mendengarnya pun merasa riweh setengah edan. Singkat waktu, di malam yang poek mereka pun kemudian bermain mahjong. Saat akan tidur, Hiraku tidak sengaja menggunakan celana gemes dan kepergok para bondon di sana. Di sebuah kerajaan itu, para bondon mengira akan terjadi sebuah kekuatan rahasia yang mendobrak dari desa tersebut. Singkat waktu, Bezel menemui Yuri yang sedang sibuk mengurusi administrasi. Rupanya dia juga sedang dikerjakan menjadi keuangan di desa itu juga. Selain itu, Bezel juga menyadari kekuatan dari desa tersebut. Dia itu terlalu memanjakan para bondon di sana. Sementara itu, babehnya Bezel tidak mau terjadi pertempuran dengan desa itu. Kemudian ketiga bondon itu datang menemui Hiraku, yang rupanya mereka bertiga akan bekerja di tempat desa tersebut. Tapi untungnya kesalahan dan kekacauan mereka diampuni, dan memintanya untuk mengubah identitasnya supaya rahasia. Setelah itu, Yuri mengajak para bondon untuk berkeliling di desa tersebut. Mereka pun berkeliling dan mendapatkan kebun anggur dan sebuah tenaga air dari listrik. Setelah berkeliling, ketiga bondon itu masuk ke rumahnya dan melihat ada seekor naga yang cukup imut. Setelah itu, ketiga bondon itu berusaha bermain dengan serigala peliharaan milik Hiraku. Setelah itu, Yuri mengajaknya untuk makan siang setelah bermain. Kemudian para bocil di sana sangat puas bermain-main di desa tersebut. Kemudian Bezel pun datang dan menjemput mereka. Selain itu, mereka juga membawa oleh-oleh dari desa itu juga.
Singkat waktu, sebelum musim dingin pun tiba, mereka pun sedang memanen buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian di malam yang poek itu, Ru pun menceritakan kalau kedua orang tuanya adalah seorang naga kaisar yang cukup terkenal. Tapi beberapa saat kemudian tiba-tiba datang Dark Elf alias Elf Senja. Mereka berencana untuk bergabung dengan desa tersebut bersama dengan Hiraku. Rupanya mereka memiliki masalah, yaitu kekurangan makanan karena sedang krisis akibat musim kemarau. Tiba-tiba Ria pun merasa sakit dan mules tak tertahankan ingin modal. Rupanya Ria sedang kenyang 9 bulan habis digabrut dan diaduk semen oleh Hiraku. Singkat waktu, pagi pun isuk. Hiraku kemudian berolahraga di pagi itu, dan kemudian datang Bondon menyergap dirinya. Rupanya Ria sudah mulai kenyang 9 bulan. Perutnya melendung. Singkat waktu, Hiraku beserta para bebenguknya sarapan pagi. Diceritakan ada kelinci kopet akan menyerang desa itu. Akan tetapi perlu dipersiapkan sebuah pengaman, yaitu gorong-gorong. Setelah perut kenyang, Hiraku kembali lagi memanen sayuran di ladang. Dia pun kemudian menyiram sayuran tersebut dengan air beserta obat. Tapi tanpa diduga, sayuran itu juga ada hamanya. Saat istirahat makan siang, seluruh anggota di sana mengabarkan kalau akan ada kerjasama untuk transfer barang. Setelah itu, setelah istirahat siang, kembali lagi Hiraku lanjut bekerja. Singkat waktu, malam pun poek. Hiraku diberikan sebuah menu yang baru dan unik oleh para pelayan Bondon di sana. Menurutnya itu adalah menu baru untuk para tamu yang datang. Hiraku pun mencobanya. Dia pun merasa senang dan enak dengan makanan buatan para Bondon itu. Malam itu Hiraku kemudian mandi kuku cuprakan. Akan tetapi dia pun diawasi oleh para Bondon. Sementara itu si Abah Kumis Baplang sedang membuat minuman abok cap topi sengklek. Beberapa saat kemudian, seseorang bernama Lulusi dari kerajaan vampir datang. Dia juga rupanya menyadari kalau Ria sedang kenyang 9 bulan. Dia pun kemudian curcol kalau ingatannya selama 200 tahun banyak yang terhapus dan melupakannya. Maka dari itu dia pun berusaha datang dan mengingat-ingat kembali masa lalu. Rupanya dia juga suka dengan sebuah patung. Maka dari itu sebelum dia cabut, Hiraku pun memberikan oleh-oleh dan dibawa pulang olehnya. Setelah membawanya ke sebuah gereja, pendeta di sana pun sangat takjub dengan patung tersebut. Singkat waktu, Hiraku kemudian kembali lagi memanen sayuran. Setelah itu dia pun kemudian mengajak para Bondon di sana untuk botram. Karena siang pun panas, dia pun botram bersama Ria. Karena Ria bisa menggunakan sihir es untuk mendinginkan minumannya, jadi semakin seger. Akhirnya Ria pun kembali lagi nafsu makan. Setelah beberapa lama, dia merasa mules tak tertahankan. Singkat waktu, Hiraku kembali lagi menemui si Abah Kumis Baplang. Rupanya si Abah Kumis Baplang itu curcol kalau tidak ada orang yang meminum minuman abok. Kembali lagi Hiraku menemui Ria yang sudah kenyang 9 bulan. Beberapa saat lagi anaknya akan brojol dari dirinya. Kemudian Ria pun diberikan makanan oleh para Bondon di sana seperti puding, dorok-dok, es cibrut, dan lainnya. Akhirnya Ria pun sudah tidak merasakan lagi rasa ingin brojol. Dia pun sudah tidak tahan ingin membrojolkan anaknya.
Kemudian pada malam yang poek itu, Hiraku pun berpisah dan ngumpet di sebuah pohon. Akhirnya di pagi yang isuk, anaknya pun lahir dan brojol dari pantat mamahnya. Kembali lagi Hiraku bercocok tanam. Dia pun akhirnya bercerita kalau sekarang menjadi seorang babe. Selain itu, para pengikutnya menjadi banyak dan memiliki sebuah desa. Di sebuah perkumpulan itu, Hiraku berencana akan membuat uang untuk transaksi belanja jual beli. Akhir cerita, untuk merayakan kelahiran anaknya, Hiraku dan Ria pun kemudian membuat sebuah party di malam yang poek. Selain itu juga, si Abah Kumis Baplang menyiapkan minuman abok, karena menurut mereka, party tanpa minum bagaikan tanpa cebok.